Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, ini kisah tentang perempuan suci, cicit dari Nabi Muhammad SAW. Ia juga seorang ilmuwan terkemuka di masanya, sehingga Imam Syafi'i pun berguru padanya. Sayyidah Nafisah, itulah namanya. Makamnya di Kairo, Mesir, sampai sekarang masih dipenuhi para penziarah. Di luar Masjid Sayyidah Nafisah, dijual buku yang mengupas biografi perempuan yang disebut-sebut sebagai sumber pengetahuan keislaman yang berharga, Nafisatul Ilmi, pemberani, sekaligus, abidah zahidah, tekun menjalani ibadah dan zuhud. Bahkan, sebagian orang mengategorikannya sebagai wali perempuan dengan sejumlah keramat. Sejak kecil, Sayyidah Nafisah sudah hafal Al-Quran dan setiap selesai membaca Al-Quran beliau selalu berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah aku untuk berziarah ke makam Nabi Ibrahim." Ia memahami bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak monoteisme sejati, sekaligus bapak Nabi Muhammad lewat jalur Nabi Ismail yang notaben keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan Sayyidah Nafisah sendiri adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Dengan mengunjungi makam Nabi Ibrahim, boleh jadi ia berharap menarik benang merah perjuangan para leluhurnya. Ketika Allah mengabulkan doanya dan ia bisa berziarah ke makam kakek moyangnya, Nabi Ibrahim, terjadilah peristiwa spiritual. Ketika ia berusia 44 tahun, ia tiba di Kairo pada 26 Ramadan 193 Hijriah. Kabar kedatangan perempuan yang luar biasa ini telah menyebar luas. Ia pun disambut oleh penduduk Kairo yang merasa bersyukur didatangi oleh Sayyidah Nafisah. Ratusan orang tiap hari datang hendak menemuinya. Dari mulai berkonsultasi, meminta doa ataupun mendengar nasihat dan ilmu darinya. Bahkan, dikabarkan banyak yang sampai camping bermalam di luar kediamannya, menunggu kesempatan untuk bisa bertemu. Lambat laun, Sayyidah Nafisah merasa waktunya tersita melayani umat. Ia memutuskan untuk meninggalkan Kairo dan kembali ke Madinah agar bisa berdekatan dengan makam kakeknya, Nabi Muhammad SAW. Tapi, penduduk Kairo keberatan dan memohon agar Sayyidah Nafisah membatalkan keputusannya untuk kembali ke Madinah. Gubernur Mesir turun tangan, ia membujuk Sayyidah Nafisah untuk bertahan di Kairo. Gubernur menyediakan tempat yang lebih besar baginya, sehingga kediamannya bisa menampung umat lebih banyak. Gubernur juga menyarankan agar ia menerima umat hanya pada hari Rabu dan Sabtu saja. Di luar waktu itu, ia bisa kembali berkholwat beribadah menyendiri. Gubernur menunggu beberapa saat, sementara Sayyidah Nafisah terlihat diam, menunggu petunjuk Allah. Akhirnya, setelah mendapat izinnya, ia pun menerima tawaran gubernur dan memutuskan tinggal di Kairo sampai ajal menjemputnya. Sebelum tiba di Mesir, Imam Al-Syafi'i sudah lama mendengar ketokohan perempuan ulama ini dan mendengar pula bahwa banyak ulama yang datang ke rumahnya untuk mendengarkan pengajian dan ceramahnya. Al-Syafi'i datang ke kota ini 5 tahun sesudah Sayyidah Nafisah. Beberapa waktu kemudian, Al-Syafi'i meminta bertemu dengannya di rumahnya. Sayyidah Nafisah menyambutnya dengan seluruh kehangatan dan kegembiraan. Perjumpaan itu dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang sering. Masing-masing saling mengagumi tingkat kesarjanaan dan intelektualitasnya. Bila Al-Syafi'i berangkat untuk mengajar di masjidnya di Fustat, ia mampir ke rumahnya. Begitu juga ketika pulang kembali ke rumahnya. Dikabarkan bahwa Al-Syafi'i adalah ulama yang paling sering bersama Sayyidah Nafisah dan mengaji kepadanya, justru dalam status Imam Al-Syafi'i sebagai tokoh besar dalam bidang usul al-fiqih dan fikih. Kita tahu bahwa sebelum datang ke Mesir, Imam Al-Syafi'i sudah terlebih dahulu terkenal dan harum namanya di Baghdad. Fatwa-fatwa Imam Al-Syafi'i di Baghdad dikenal sebagai Qaul Qadim, sedangkan fatwa beliau di Kairo dikategorikan sebagai Qaul Jadid. Pada Ramadan, Al-Syafi'i juga sering salat tarawih bersama Sayyidah Nafisah di masjid ulama perempuan ini. Begitulah kedekatan kedua orang hebat ini. Manakala Imam Al-Syafi'i sakit, ia mengutus sahabatnya untuk meminta Sayyidah Nafisah mendoakan bagi kesembuhannya. Begitu sahabatnya kembali, sang imam tampak sudah sembuh.
Ketika dalam beberapa waktu kemudian Al-Syafi'i sakit parah, sahabat tersebut dimintanya kembali menemui Sayyidah Nafisah untuk keperluan yang sama, meminta didoakan. Kali ini, Sayyidah Nafisah hanya mengatakan, semoga Allah memberinya kegembiraan ketika berjumpa dengannya. Mendengar ucapan sahabat sekaligus gurunya itu, Al-Syafi'i segera paham bahwa waktunya sudah akan tiba. Al-Imam kemudian berwasiat kepada murid utamanya, Al-Buwaiti, meminta agar Sayyidah Nafisah menyalati jenazahnya jika kelak dirinya wafat. Ketika Al-Syafi'i kemudian wafat, jenazahnya dibawa ke rumah sang ulama perempuan tersebut untuk disalatkan. Menurut Kiai Haji Hussein Muhammad, di antara nasihat Sayyidah Nafisah kepada para muridnya adalah 1. Jika kalian ingin berkecukupan, tidak menjadi miskin, bacalah Quran Surat Al-Waqiah. 2. Jika kalian ingin tetap dalam keimanan Islam, bacalah Quran Surat Al-Muluk. 3. Jika kalian ingin tidak kehausan pada hari dikumpulkan di akhirat, bacalah Quran Surat Al-Fatihah. 4. Jika kalian ingin minum air telaga Nabi di akhirat, maka bacalah Quran Surat Al-Kautsar. Sayyidah Nafisah adalah fakta sejarah bahwa seorang perempuan bisa menjadi seorang ulama tersohor, bahkan menjadi guru bagi seorang Imam Syafi'i. Kita merindukan munculnya Sayyidah Nafisah berikutnya di dunia Islam. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.